ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Sana Putri. Nah, di sini saya akan melaksanakan konseling kelompok seperti yang sudah saya berikan asesmen sebelumnya. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ada yang pernah melaksanakan konseling kelompok? Oke, jadi aku jelasin dulu ya. Konseling kelompok ini layanan bimbingan dan konseling. Nah, tujuannya kita ini memahami dan membantu mengatasi masalah teman-teman secara bersama-sama. Lalu di sini juga ada asas-asasnya, terutama asas kerahasiaan yang dimana teman-teman ini jangan khawatir, jangan takut masalahnya tersebar di luar forum ini, karena kita saling menjaga rahasia hanya untuk di sini saja. Lalu ada kesukarelaan yang dimana teman-teman sukarela menceritakan masalahnya tanpa ada paksaan. Lalu untuk aturan dalam konseling kelompok ini, ketika salah satu temannya sedang bercerita tentang masalahnya, diharapkan teman-temannya mendengarkan. Namun setelah temannya selesai, baru teman-teman boleh memberikan pendapatnya, sarannya, atau untuk cara mengatasinya masalah tersebut. Seperti itu. Teman-teman udah paham? Nah, sebelumnya ibu mau tanya dulu nih, kapan sih teman-teman terakhir ngerasain insecure? Coba siapa yang mau mengungkapkan duluan kapan terakhir? Lima kapan terakhirnya gitu? Kapan? Jadi udah agak lama juga sih. Apa? Udah agak lama juga. Ya udah lama. Ada yang baru-baru ini? Boleh sih tentang apa aja hal yang misal buat teman-teman ngerasa nggak percaya diri. Aku sih kayaknya soalnya aku kan kebetulan di situ kelompok ya. Pas aku kemarin nanti pas aku lihat nama-nama pesertanya tuh kayak aku bisa nggak ya kayak gitu. Soalnya kan kebetulan saingannya tuh yang gimana, saingannya yang sebelumnya aku tuh kalah sama mereka kayak gitu. Oke, sebelumnya emang lomba apa? Lomba nyanyi. Oke, teman-teman ada lagi yang mau mengungkapkan kapan terakhir insecure kayak? Aku sih udah lumayan lama ya, dan makin kesini tuh kayak udah kayak nerima aja gitu. Udah nerima, udah di tahap kamu bisa sampai menerima. Tapi sebelumnya ibu lupa perkenalan dulu, masih ingat? Boleh dari kamu dulu. Oke, nama aku Gracie Manurung dari kelas 4. Boleh panggilnya apa? Grace. Grace. Kamu boleh deh. Telepon aku Ira, aku juga dari kelas 4. Temennya juga Kiri. Aku seorang Medina Kumara dari 11 juga, ini panjangnya Awa. Awa. Saya Medina Fadila dari kelas 4, sekolah Mutia. Oke, sudah ibu hafal ya. Selanjutnya aku Diani Priadinanti dari kelas 11 juga, dipanggilnya Diani. oke, Diani, Mutia, Salwa, Kirei, Grace. Oke, Grace. Oke, nah lanjut ya. Terus menurut kalian sebelumnya insecure itu apa sih? Ada yang berani mengungkapkan insecure itu apa? Gak percaya Lebih ke nggak pede. Terus apa lagi? Gak pede itu karena kekurangan kita gitu. Kayak kita lihat orang lain misalnya lebih dari kita, atau gak ada orang lain yang kayak mungkin nyinggung hal yang bikin kita agak percaya diri. Akhirnya jadi insecure ya. Oke. Terus apa sih yang biasanya ngebuat kalian ini ngebandingin dirinya sendiri sama temennya? Misal kamu ngebandingin sama temen, yang bisa mengungkapkan apa yang biasanya ngebuat kalian ini ngebandingin diri kalian sama teman-temannya? Kalau di Instagram kan kayak dia tuh hebat di dalam hal yang aku juga hebat gitu loh, kayak aku juga bisa. Tapi dia tuh kadang lebih bisa gitu, terus kayak kok aku nggak bisa sebisa itu ya kayak dia gitu. Yang serumpun di hal yang sama ya. Oke, kalau gitu teman-teman boleh siapa yang mau duluan diceritakan insecure-nya. Nanti kita bagi-bagi.
Boleh, siapa dulu? Boleh? Apa? Jawaban tentang apa aja? Insecure, nanti kita bantu bersama-sama. Apa ya yang kalian rasain aja? Aku masih kayak lebih ke gimana ya, kan aku tuh kayak punya darah masih. Oh iya iya. Terus kayak aku kan kayak Langsung ada bekasnya iya kan? ada bekas luka gitu. Terus kayak misalnya ada orang kayak ngomong kayak meskipun itu bukan ke aku gitu ya, kayak aku kan bilang ih si itu mah misalnya ke ibunya ada bekas luka di kakinya misalnya kayak kotor atau gimana gitu. Tapi meskipun itu bukan ke aku, tapi kayak bikin emang sejelek itu ya, kayak emang nggak boleh itu ya, emang gimana gitu. Terus ya aku teh ya jadi ya berusaha gitu sampai sekarang teh kayak body care gitu biar ya juga ya emang udah berusaha gimana juga, kadang udah mau hilang tapi ada musimnya lagi nanti tumbuh lagi. Oke, udah cukup. Boleh teman-temannya ada yang mau menyampaikan pendapatnya terkait banyak? Boleh. Sebenarnya kayak itu mah normal nggak sih, kan kayak kondisi kulit orang tuh beda-beda kan, kayak ada yang misalkan dia tuh punya darah manis juga tapi ada yang gampang hilang, ada yang enggak. Terus kayak aku juga sama kayak Jenny, aku tuh punya darah manis juga dan memang tipe kulit tuh susah juga buat kehilangnya, kayak misalnya kita udah berusaha gitu terus tapi tetap aja nggak bisa hilang gitu. Terus kayak menurut aku mah gak perlu terlalu didengar sih, walaupun emang sakit hati, aku juga sering sakit hati. Terus kayak tapi ya mau gimana lagi, kita juga udah berusaha buat apa sih body care kayak gitu kan, tapi ya kalau misalnya tetap ini juga gimana ya, kayak gak terlalu di ini gitu, gak usah terlalu dipublis karena kan sebenarnya yang lebih tahu kamu tuh kamu sendiri gitu loh, kamu yang udah berusaha, bukan orang lain yang ngeliat kayak ih apa sih gitu kan, dia mah cuma ngeliat doang, ngerti gak sih, kayak bukan kamu yang ngerasain kan, bukan dia gitu. Dua saudara lagi yang mau berpendapatnya? Boleh? Udah cukup? Oke, kalau menurut ibu sih dengan insecure yang kamu alami itu, yang merasa kamu gak percaya diri ini, kamu malah jadi membuat itu jadi motivasi kamu kan, malah kamu yang tadinya misal udah jadi body care, sekarang kamu jadi lebih apa ya, lebih body care terus tiap hari gitu kan, lebih jadi sayang ke diri sendiri, jadinya lebih ngurus diri sendiri jadinya kan dengan hal yang kamu alami itu. Oke, boleh ada lagi yang mau menceritakan? Boleh. Bebas mau apa aja, mau akademiknya, mau fisik boleh. Yang dirasain aja yang sekarang lagi dirasain atau baru-baru dirasain. Aku tuh sih insecure di pelajaran sih, misalnya aku tuh kan emang umurnya tuh di mata akademis ya, sedangkan aku tuh kalau di awal itu emang pernah gitu, cuman itu tuh aku tuh sebenarnya gara-gara orang tua aku sendiri gitu, karena orang tua aku tuh lebih pentingin kayak akademik yang penting, sedangkan aku tuh ilmunya tuh lebih di non akademik kayak gitu. Cuman dari situ aku tuh mikir, aku tuh berusaha ya ibu, kayak aku tuh pengen bisa di akademik, cuman emang otak akunya aja nggak mampu buat menerima akademik itu, kayak misalnya di non akademik ya aku emang tinggi banget gitu. Cuman orang rumah tuh emang nggak bisa ngertiin banget gitu loh aku, jadi kayak aku jadi juga pas gimana sebenarnya kalau dipaksain juga aku jadi males, kayak buat apa sih kayak gitu. Waktu itu juga pokoknya setiap aku menang di prestasi yang non akademik emang bakal ada apresiasi juga. Terus kayak setiap pembagian rapot nih kan ada pengumuman rankingnya, terus orang rumah nanya ranking berapa, terus aku bilang ya belasan, aku bilang kayak gitu, kenapa sih nggak bisa ranking 1 kayak gitu, kayak karena orang rumah aku tuh mikirnya ranking 1 tuh itu tuh paling best kayak gitu sih, seperti itu akademik. Oke, teman-teman dulu nih ada yang mau menyampaikan gimana biar dia bisa survive.
lingkup gitu loh, pasti setiap hari ketemu gitu. Sebenarnya mungkin niat keluarga Grace juga kayak mungkin biar kalau nanti kemanapun kan kayak gak semuanya tuh kan kalau akademik tuh bisa luas gitu loh maksudnya tuh. Kalau kan kalau akademik tuh kayak biasanya kan di seni nih, berarti rata-rata tuh si Grace tuh cuma bisa misalnya ikut beasiswa misal yang seni doang biasanya kan gitu. Kalau akademik kan kayak luas gitu ya, mungkin lebih kelihatan pinter juga gitu kalau akademik. Dan karena aku juga pernah ngerasain kayak Grace gitu ya, kayak dituntut harus pinter ya, akademik harus matematika, sisa gini segitu. Aku juga jadi kayak awalnya jadi males, bahkan sampai aku teh kayak nilainya kecil banget lah gitu. Tapi sini-sini juga aku kayak memikir sendiri ya, mungkin kayak mungkin karena mungkin kalau di ranah akademik mungkin nggak akan selalu beruntung. Jadi kayak aku juga mikir mungkin kayak jadi ada 2 jalur gitu, tapi punya 2 jalur gitu dari akademik sama akademik gitu. Aku juga jadi kayak yang mulai belajar gitu sedikit gitu. Cuma kalau orang rumah sih susah sih ya guys, itu kayak kalau teman yang ngomong kan kayak ya udah lah ya, di teman doang orang lain. Tapi kalau keluarga tuh kayak merhatiin terus gitu lah yang kita kerjain di rumah gitu. Jadi kata aku masih tunjukin aja sih kalau kamu tuh emang bisa di akademik gitu, kamu tuh kayak gak harus di akademik juga kamu tuh bisa sukses. Ya benar banget. Ya, ada lagi yang mau apa ya memberikan pendapatnya buat tes? Kalau menurut ibu sih emang ya masih banyak banget dari yang selama ini ibu temuin kayak orang tua yang misal anaknya padahal dia punya bakat dan minatnya di non-akademik, tapi orang tua tentunya pengen ke akademik dan terus seperti itu kan itu banyak banget. Terus banyak juga anak-anaknya yang malah jadi ikut arah orang tuanya nih, dan atau mereka tetap sama pendirian mereka ke bakatnya itu yang non-akademik. Nah menurut ibu sih kamu bisa tentunya terus aja melatih bakat kamu itu, misal di non-akademik atau akademik, terus aja kamu latih sampai nanti juga mereka ini bisa kan nanti dari ilmunya dibantu kan ya buat selanjutnya. Misal kamu nanti ke kuliahnya kan non-akademik nih misal ya, pengertian ke orang tuanya itu juga kan bisa. Semoga mereka bisa ngerti gitu ya apa yang kita mau, dan kamu tuh udah keren banget gitu, mau apa ya, udah tahu nih minat kamu sendiri di mana, arahnya kemana gitu. Cuman kalau emang dari support orang tua kurang, nggak apa-apa, yang penting kamu udah berusaha. Coba ada lagi yang mau apa ya, menceritakan masalahnya lagi. Jadi yang udah ini kamu sama kamu ya, berarti tinggal lagi. Boleh, siapa dulu? Boleh. Jadi aku tuh insecure karena apa sih kayak jerawatan gitu kan. Dulu itu nggak pernah jerawatan, tapi semenjak waktu kelas 9 akhir mulai banyak banget jerawat kayak berlumusan, jadi kayak kelihatannya tuh gak mulus gitu. Nah terus kayak dulu tuh masih biasa-biasa aja, tapi karena dapat omongan kayak dari orang lain sih kenapa sih mukanya kayak gak mulus, banyak jerawatan kayak gitu, sampai dapet dari omongan dari keluarga juga gitu, kayak dibanding-bandingin loh, kayak si ini mah mulus loh gitu, kok kamu mah gini berjerawatan gitu. Karena kan dulu juga belum terlalu fokus ke skincare. Nah semenjak dapet omongan itu jadi kayak pengen berubah biar gak berjerawatan lagi gimana gitu. Jadi mulai cari-cari skincare yang bisa mengurangi jerawat, buat ngebuktiin ke mereka kalau jerawat itu bisa hilang loh, cuman masih ada masanya. Yang mau memberikan pendapat dulu buat dari teman-teman dulu deh. Yang mau ngasih pendapatnya tuh. Aku ya kalau jerawat kan normal aja ya, kayak kan misalnya kita udah dewasa nih, kalau udah dewasa tuh kayak pasti ada aja gitu loh, kayak fase-fasenya kan. Nah kalau misalnya ada juga yang jerawatan, ada misalnya yang ke badannya dan lain sebagainya. Terus kayak menurut aku mah berarti juga sekarang udah mendingan banget ya, maksudnya
kayak udah oke banget lah. Terus kayak ya sama aja sih, kayak jangan terlalu urgent, yang penting kan di kamu sendiri. Terus kayak saran aku kalau ya biar mengurangi gitu ya, kalau misalnya mau mengurangi jangan minum yang kayak manis-manis gitu loh, soalnya itu kan buat mempengaruhi banget ya buat tubuh buat lagi. Tapi kalau kamu sebenarnya nggak apa-apa banget ya, sampai kreatif. Bisa banget. Boleh ada lagi? Yang mau ngasih pendapat? Oke, kalau dari ibu sih umur segitu yang kalian lah ya, umur SMA atau ya dari SMA mau ke SMA tuh memang lagi hormonnya kan berubah ya. Ibu pun waktu itu kayak gitu, cuman ya banyak omongan-omongan negatif gitu ya, yang sakit banget gitu. Itu malah kan sensitif ya, kalau tentang fisik itu tuh sensitif banget, dan gimana kita nyikapinnya, apakah kita bakal terus apa ya, misal nangis terus-terusan tiap hari gitu, atau kita ada arah yang berubah gitu. Kalau buat musisi kan udah oke banget nih terus sampai sekarang udah bertahan sejauh ini, dan kamu juga udah berusaha untuk apa ya, berarti skincare lah ya. Nah sampai sekarang juga kamu udah mendingan kok, nggak apa-apa gitu. Cuma kalau untuk emang orang-orang lain sih, mau gimana pun pasti suka ada aja yang menganggap kalau misalnya segala itu negatif banget, padahal kan itu bukan kita yang pengen. Bisa deh coba ada lagi yang mengungkapkan lagi. Kalau aku ya masih bisik gitu kan, kayak kan aku kecil kan, terus kayak emang sebenarnya lebih ke gengsi karena emang orang tua aku juga dulunya banyak tuh sama kan, cuman emang kalau emang udah apa ya, udah nikah mungkin ya, jadi beda gitu loh. Terus kayak emang keluarga aku tuh kakak aku juga banyak tuh sama kayak aku, terus kayak emang kecil gitu kan. Terus kayak aku kan emang aku mau kecil gitu kan enggak. Terus kayak aku udah nyoba yang minum kayak vitamin, susu yang kayak gitu kayak buat nambah berat badan. Terus emang stuck di situ terus gitu loh. Terus tapi kayak banyak sih orang kayak, iya teman-teman lah sering bilang, ih semua kamu gini banget. Terus kayak aku tuh saya biasanya bodo amat gitu, tapi kadang ada omongan beberapa lah ya yang mereka tuh niatnya bercanda, tapi aku sakit hati, tapi aja sakit hati karena kan emang ini bukan yang aku mau, dan aku juga gak mau kayak gini gitu loh. Tapi tetap aja ada yang ya bilang gitu, karena aku udah ngejelasin ke mereka kayak aku gak suka digituin gitu, jadi tetap aja ada yang kayak gitu. Jadi kayak menurut aku insecure-nya tuh karena omongan orang lain sih, bukan dari dan aku udah insecure gitu, tapi orang lain tuh ada yang ngomong, nah itu yang bikin aku insecure, yang omongan orang gitu. Boleh deh teman-teman dulu buat Salwa biar nggak insecure gimana, atau pendapatnya, atau kalian pernah mengalami hal yang sama, boleh ceritakan. Aku ya gimana ya, aku juga kan kayak maksudnya teh berat badannya nggak terlalu ini banget kan, kayak aku juga stuck di situ terus, mau nambah juga nggak bisa, terus malah makin turun. Terus ya kadang aku juga kayak udah nerima aja gitu ya, kadang malah orang lain tuh pengen kayak kita, tapi ya gitulah. Jadi aku masih kayak udah nerima aja, kadang kalau emang kita udah berusaha juga ya, kalau misalnya bisanya cuma segitu ya mau gimana lagi gitu. Bener banget ya, kayak gitu emang. Kalau misal masalah yang apalagi yang gitu kan, mau gimana lagi ya, kita udah berusaha, kita udah mencoba, tapi emang tetap kayak gitu, gimana mau gimana lagi. Dan kitanya sih harus lebih ke bodo amat sebenarnya. Kalau ya udahlah, kayak yang penting aku udah berusaha, aku udah mencoba. Kalau misalnya emang misalnya belum terlalu seperti yang kita harapin sih, nah tapi bener yang tadi kamu bilang, kayak misal ada loh yang pengen badannya kayak kita gitu.
boleh terakhir. Sebenarnya dia waktu aku SMP cuma kayak selalu masih bayang-bayang gitu sekarang karena tuh ini besar ya kak. Nah dulu tuh aku pernah kayak aku pakai baju seragam kan di sekolah kan biasa, terus ada cowok yang ngomong kayak ih dia udah pakai sama berapa cowok katanya tuh digituin. Kan kan hati ya kak, kayak dia juga nggak pengen lah kayak gitu. Kan aku pakai baju sekolah ya itu kayak gitu kan kayak ngeceh verbal gitu kan. Kamu udah pakai baju kan baju seragam, bukan baju yang kalau yang nggak sopan kan enggak gitu ya. Terus aku tuh lapor kan ke BK gitu. Terus BK-nya tuh si cowok ini tuh kayak nggak mau salah gitu loh kak. Jadi kayak si Kira juga sering kayak nyebut dia gitu kan. Terus kan kayak dia juga nyebut aku kan kak. Terus aku kayak ngeliat balik kalau gitu kan kayak bercanda gitu. Terus dia tiba-tiba ngomong gitu. Terus itu ke BK tuh ngomongnya tuh kayak si Kira juga sering kayak ngejek orang tua aku katanya gitu-gitu nama. Kan dia kan sama aja kan nanti kayak aku juga ngejek balik gitu. Terus BK-nya tuh kayak mau dia ngedukung dia gitu loh kak. Dia tuh kayak dia sudah sakit hati ya, kayak pengen nangis gitu kayak padahal sebenarnya juga cewek gitu kan, kayak gak ada rasa ini gitu loh. Aku juga sampai bahkan pernah beli kayak yang berat kayak yang binder gitu yang kayak neken banget biar gak kelihatan kalau pakai seragam. Kayak sampai melakukan seperti itu kayak dari teman-teman buat biar apa ya enggak kebanyakan terus gimana ada yang mau berpendapat biasanya kan kalau dari teman-teman kayak lebih didengar lebih ringan. Emangnya kalau pelecehan verbal itu banyak banget gitu nih. Padahal kita udah tertutup, setertutup apapun tetap aja ada gitu. Malah ibu pun waktu itu baru kemarin ngalamin lagi nelpon gitu kan di pinggir jalan banyak cowok-cowok gitu. Tapi kan darurat ya berhenti weh gitu. Ngangkat telepon terus kayak gitulah pokoknya agak pelecehan verbal gitu. Dari situ ibu kayak bingung nih responnya harus gimana gitu kan, padahal tertutup gitu tetap aja ada ya yang kayak gitu. Jadi menurut ibu sih selagi kitanya udah berpakaian sopan dan apapun dan gimana pun ya udah gitu kan kayak gitu mah ini, dan kamu pun udah berusaha untuk melawan kan ya yang tadi, tapi emang pas kamu apa ya melapor malah enggak berpihak ke kamu gitu, padahal sesama cewek gitu ya bukan saling support gitu. So, kamu tetap apa ya mungkin terus semangat tetap percaya diri aja sih menurut ibu, karena kalau misalnya dapat pelecehan verbal kayak gitu emang kitanya yang harus melawan, jangan malah apa ya kayak malu-malu gitu, karena kalau misalnya malu bakal terus di apa ya bukan dilecehkan, dia terus aja gitu ada pelecehan verbal gitu. Teman-teman udah ada yang misal mau diceritain? Udah? Oke, kalau udah mungkin ibu simpulin dulu ya dari hari ini teman-teman yang dari tadi yang udah menceritakan masalahnya insecure-nya, tapi teman-teman menurut ibu udah bisa untuk bertahan dan mencari jalan keluarnya, kayak misal yang tadi apa ya fisik, kalian udah bisa melakukan skincare-nya apanya gitu, dan kamu juga ya yang best buat udah tahu arahnya, walaupun itu bikin kamu insecure dan sakit hati, kamu udah tahu, udah bagus banget, udah oke banget, enggak
apa ya, nggak stuck di apa ya, keinsecurean kamu gitu. Itu sih mungkin sekian dariku. Ada lagi yang mau diungkapkan atau mau diceritakan? Sudah cukup. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih banyak ya atas waktunya. Semoga hari ini juga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.